Di video kali ini yang akan saya bahas itu adalah perbedaan pola kalimat bahasa Indonesia dan pola kalimat bahasa Korea. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat adalah kelompok kata ya, kelompok kata atau ujaran atau ucapan yang digunakan untuk menyatakan sebuah pernyataan ya, baik itu perasaan ya, ataupun suatu kegiatan ya. Untuk melakukan suatu kegiatan itu dinamakan kalimat. Nah, dalam bahasa Indonesia, kalimat yang sempurna itu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, sedangkan dalam bahasa Korea atau pola kalimat bahasa Korea itu penempatannya berbeda. Bahasa Indonesia itu S, P, O, K ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, dalam bahasa Korea itu penempatannya berbeda ya. Yang pertama dalam bahasa Korea itu subjek dulu ya, baru keterangan, objek, predikat. Nah, jadi SKOP kalau dalam bahasa Korea. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan subjek. Subjek adalah pelaku ya. Pelaku yang melakukan sebuah kegiatan. Pelaku yang mengalami sebuah peristiwa. Pelaku yang memiliki sebuah sifat tertentu yang dijelaskan di kalimat tersebut. Itu dinamakan subjek. Kemudian predikat. Predikat itu biasanya diwakili dengan kata kerja ya. Apa yang dilakukan oleh subjek itu adalah predikat ya. Ataupun kata sifat ya. Sifat apa yang dimiliki oleh subjek, nah itu adalah predikat. Kemudian objek. Objek itu adalah benda ya, atau hal yang menerangkan predikat. Nah, jadi misalnya apa yang dibeli ya, di sini ada contoh katanya, apa yang titik-titik ya. Apa yang dibeli kalau di sini contohnya. Apa yang dibeli? Nah, di sini ada sayur. Nah, maka si sayur ini adalah objek. Jadi intinya objek itu adalah benda ya. Benda yang menerangkan ya, maaf. Benda yang menerangkan predikat itu adalah objek. Kemudian ada keterangan ya. Keterangan itu adalah kapan ya. Kata yang menyatakan atau menerangkan kapan terjadinya peristiwa tersebut ya. Nah, untuk keterangan biasanya diisi dengan kata benda ya. Kata benda yang berbentuk waktu ataupun kata benda yang menerangkan sebuah tempat. Nah, itu ya cara garis besarnya. Jadi kesimpulannya subjek adalah pelaku ya. Predikat adalah kata kerja atau kata sifat. Objek bisa benda ya. Nah, terus ada keterangan ya. Keterangan bisa berbentuk waktu atau tempat. Nah, cuman ada satu lagi tambahannya, poin penting. Subjek itu tidak selalu kata benda ya, tapi bisa juga kata kerja atau kata sifat yang dibendakan. Begitupun dengan objek ya, tidak selalu benda, bisa juga kata kerja atau kata sifat yang dibendakan sehingga bisa berubah atau bisa dibentuk ke dalam objek. Nah, oke ya. Barangkali ya, mungkin di antara kalian masih ada yang bingung apa itu yang dimaksud dengan kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Untuk kata benda ya. Jadi, kata benda adalah, nah di sini, kelas kata atau kumpulan kata yang ditujukan untuk menyatakan suatu hal. Nah, jadi kata benda itu bisa kata yang mewakili ya, nama makhluk hidup, nama benda atau nama tempat. Itu dinamakan dengan kata benda. Dan untuk kata kerja sendiri, apa itu kata kerja sendiri ya? Jadi kata kerja adalah ya, kelas kata ya, atau kumpulan kata yang menyatakan suatu tindakan. Itu dinamakan dengan kata kerja ya. Jadi sekali lagi, kata kerja adalah kumpulan kata ya, atau kelas kata yang mewakili ya, atau yang menyatakan suatu tindakan ya. Itu namanya kata kerja ya. Terus kemudian kata sifat. Apa yang dimaksud dengan kata sifat? Jadi kata sifat adalah kumpulan kata atau kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya menjelaskan atau menerangkan ya, kata benda tersebut menjadi lebih spesifik atau lebih jelas. Nah, biasanya kata sifat itu adalah kata-kata yang mewakili ya, atau memiliki makna tentang kuantitas, jumlah, seperti banyak, sedikit ya, itu masuk ke kata sifat. Terus mewakili kata kecukupan ya, kurang, terlalu banyak ya. Nah, itu masuk ke kata sifat ya, seperti itu. Cantik ya, keras,
lembek. Nah, itu masuk ke kata sifat. Nah, ini ya, kata keterangan itu di sini dijelaskan kata yang memberikan keterangan kepada kata lain ya. Atau dalam pemahaman yang lebih sederhana, kata keterangan itu kata yang menunjukkan atau yang menerangkan kapan terjadinya suatu peristiwa atau di mana terjadinya suatu peristiwa. Itu dinamakan dengan keterangan ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk penjelasan apa yang dimaksud dengan kata benda, kata sifat, kata kerja ya, dan keterangan. Kita kembali lagi ke pola kalimat ya. Sekali lagi ya, pola kalimat bahasa Indonesia itu SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Pola kalimat bahasa Korea SKOP, subjek, keterangan, objek, predikat. Nah, di sini saya memiliki contoh ya. Nenek membeli sayur di pasar. Nah, kita ingat lagi ya. Jadi subjek ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, subjek adalah pelaku. Nah, di sini di kalimat nenek membeli sayur di pasar ya, selain bisa diidentifikasi dari urutan penulisan ya, mana itu subjek, predikat, objek, keterangan, kita juga bisa mengetahuinya dari ya, pengertian subjek, predikat, objek, dan keterangan itu sendiri. Di sini nenek membeli sayur di pasar. Nah, jadi si nenek ini ya berperan sebagai subjek kalimat. Kemudian membeli ya, membeli itu kata kerja ya, beli ya. Karena dia kata kerja berarti kata membeli itu ya, berfungsi atau berperan sebagai predikat di kalimat ini ya. Kemudian sayur adalah benda yang dibeli ya, benda yang dibeli ya, objek ya, benda yang menerangkan apa yang dibeli. Jadi benda yang menerangkan predikat itu dinamakan dengan objek ya. Jadi sayur di sini sebagai objek. Terus kemudian di pasar. Nah, di pasar itu adalah keterangan ya, menerangkan di mana terjadinya peristiwa si nenek membeli sayur. Nah, kemudian ya, jika kita ubah ke dalam bentuk pola kalimat bahasa Korea, maka urutannya jadi seperti ini ya. Subjek dulu, keterangan, objek, baru predikat ya. Nah, di sini kalau kita tulis kalimat ini ya, nenek membeli sayur di pasar ke dalam bentuk bahasa Korea, berarti kita penyebutannya atau pengucapannya neneknya terlebih dahulu ya. Nenek, nenek subjek, kemudian keterangan di pasar, objek sayur, membeli ya. Jadi kalau bahasa Indonesia mengatakannya nenek membeli sayur di pasar, nah kalau dalam pola kalimat bahasa Korea jadi nenek di pasar sayur membeli ya. Jadi cukup jauh berbeda ya. Nah, itu. Oke, itu pola kalimatnya ya. Jadi perlu diingat pola kalimat bahasa Indonesia SPOK. Pola kalimat bahasa Korea itu SKOP ya. Subjek, keterangan, objek, predikat. Nah, saya terangkan lebih lanjut di sini ya. Di sini saya sudah membuat catatan. Oke. Di dalam bahasa Korea ya, untuk menentukan apa? Jadi di dalam bahasa Korea ini untuk menentukan kata mana yang menjadi subjek, kata mana yang berperan sebagai subjek, predikat, objek, dan keterangan itu tidak hanya ditentukan dari urutan. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia kan untuk menentukan mana subjek, predikat, objek, keterangan, kita hanya tinggal melihat urutan penulisannya ya. Nenek membeli sayur di pasar. Oh, nenek di urutan pertama. Berarti dia sebagai subjek. Membeli, dia di urutan kedua, berarti predikat. Objek urutan ketiga, berarti sayur ya. Sayur itu di urutan ketiga, berarti dia objek. Kemudian di pasar, urutan keempat ya. Berarti dia keterangan ya. Tuh kalau bahasa Indonesia ya tinggal menentukan dari urutan penulisan. Sedangkan ya, dalam bahasa Korea itu ya tidak bisa seperti itu ya. Untuk menentukan mana subjek, predikat, objek, keterangan ya dalam kalimat bahasa Korea. Nah, jadi ya untuk di dalam bahasa Korea itu ya untuk menentukan mana subjek, predikat, objek, keterangan itu, nah ini ya. Sini. Jadi dalam bahasa Korea untuk menandakan bahwa suatu kata ya, adalah topik kalimat, subjek kalimat, atau predikat kalimat dan objek serta keterangan kalimat itu ya kita bisa menentukannya atau kita bisa melihat ya dari ini
dari partikel ya, partikel yang menandai masing-masing kata tersebut ya, partikel penandanya. Jadi orang Korea ya, untuk menentukan subjek, keterangan, objek, predikat di dalam kalimat yang dia ucapkan atau dia tuliskan itu ditandai ya, ditandai dengan partikel ya, partikel penandanya ya, partikel penanda. Nah, sini kita lanjut ya. Adapun partikel penanda ya, penanda untuk topik kalimat ya, ini untuk subjek kalimat, objek kalimat ya, itu berbeda-beda ya penggunaannya. Nah, oke, saya jelaskan satu persatu. Oke, topik kalimat. Nah, jadi dalam bahasa Korea pun ada yang dinamakan dengan topik ya. Jadi topik kalimat adalah inti ya dari apa yang dibicarakan atau dijelaskan. Jadi tema pembicaraan ya. Inti pembicaraan, tema pembicaraan itu dinamakan topik kalimat. Nah, topik ya biasanya diisi sama kata benda, tapi bisa juga ya diisi oleh kata kerja atau kata sifat, tapi harus dibendakan terlebih dahulu. Misalnya dibendakan itu ya, kata kerja yang dibendakan. Misalnya ya, mendengar. Mendengar itu kata kerja ya. Mendengar adalah kata kerja. Kita bendakan jadi pendengaran. Nah, seperti itu ya. Kalau bahasa Inggris itu pubbing ya. Dari read ya, membaca, reading jadi pembacaan. Nah, seperti itu ya. Berucap itu kata kerja ya. Pengucapan itu jadi kata benda. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk partikel penanda topik ini ya ada di sini ya. Untuk kata benda atau kata kerja kata sifat yang dibendakan itu jika berakhiran vokal dia ditambahkan nen. Jika berakhiran huruf konsonan tambahkan en. Ya. Untuk contoh nanti kita lihat ya di akhir. Nah, untuk partikel penanda subjek ya. Subjek itu apa ya? Nah, subjek itu seperti yang sudah saya jelaskan ya. Subjek adalah pelaku atau ya, pelaku yang mengalami ya. Pelaku atau hal atau benda yang mengalami suatu sifat tertentu itu dinamakan dengan subjek. Nah, partikel penandanya di sini ada ini ya. Jika kata benda tersebut ya atau jika subjek tersebut berakhiran huruf vokal ya, dia ditambahkan ga. Jika subjek tersebut berakhiran konsonan maka ditambahkan i ya. Kemudian lanjut ya. Untuk ya, partikel penanda objek kalimat. Nah, untuk partikel penanda objek untuk huruf vokal ya, jika kata benda yang menjadi objek tersebut berakhiran vokal, tambahkan rel ya, rel. Untuk kata benda yang berakhiran ya, untuk kata benda yang menjadi objek yang berakhiran konsonan, tambahkan l. Nah, seperti itu ya. Boleh kalian nanti screenshot ya. Nah, sedangkan ya untuk predikat dan keterangan itu partikel penandanya berbeda-beda ya, banyak tingkatan. Nah, untuk predikat ya itu ya, banyak sekali ya perubahan atau partikel penandanya. Nah, jadi untuk predikat itu perubahannya itu ya ini bisa berdasarkan tenses, itu bisa berubah-ubah ya untuk partikel penanda kata kerja atau kata sifat. Terus juga ya berubah-ubah berdasarkan tingkat kesopanan bahasa yang digunakan. Jadi ya bahasa Korea itu memiliki tingkat kesopanan yang digunakan. Jadi pada saat kita berbicara kepada orang tua itu berbeda lagi ya aturannya. Kita berbicara dengan teman ya, teman yang sudah akrab itu berbeda ya. Berbicara dengan anak kecil itu sudah berbeda lagi ya. Perubahan predikatnya ya atau partikel untuk predikatnya. Nah, untuk keterangan pun sama ya. Partikel untuk keterangan ya. Untuk tempat, waktu itu berbeda-beda ya. Cara itu berbeda-beda. Oke. Jadi yang harus kalian pahami di sini ya. Partikel-partikel. Jadi saya ulangi ya. Dalam bahasa Korea untuk menentukan mana itu subjek, predikat, objek, keterangan, topik itu kalian lihat ya. Lihat kata benda yang menempel dengan partikel penandanya. Jika kata benda tersebut menempel dengan nen, berarti dia topik kalimat. Jika kata benda tersebut ya menempel dengan ga atau i ya, berarti dia subjek. Dan jika kata benda tersebut menempel dengan rel ya, itu berarti dia objek ya. Oke, kita lihat ya, kita di sini.
ini nah oke. Oke, nah di sini saya sudah menuliskan ya, sudah menuliskan dalam bahasa Korea, kalimat ya, kalimat dalam bahasa Korea. Nah, mari kita terjemahkan ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Di sini ada ya, kalau kita baca Shoushinen aju aram dawoyo. Kalau kalian perhatikan di sini ya, Shoushinen. Nah, Seoul, Shinen. Seoul itu kota Seoul ya. Dia menempel dengan partikel ini ya, partikel nen. Seoul, Shinen. Nah, berarti karena dia ada si Seoul itu ya, kota Seoul. Nah, artinya Seoul itu kota Seoul. Nah, karena kota Seoul itu menempel dengan nen ya. Karena kota Seoul menempel dengan nen, berarti kota Seoul ada topik kalimat. Berarti nanti kita menerjemahkannya dimulai dari topiknya dulu ya. Seoul Shinen ya, kota Seoul aju aram dawoyo. Aju itu sangat ya, sangat. Aram dawoyo itu indah ya, indah. Aram dawoyo indah atau cantik ya, untuk pemandangan. Jadi kota Seoul sangat indah. Nah, itu artinya ya, aram dawoyo. Aram dawoyo itu aju yes. Seoul, kota Seoul ya, tapi ajunya itu sangat ya. Aju sangat. Nah, aram dawoyo itu indah ya. Nah, seperti ini ya, kalau kita pisahkan atau kita renggangkan biar kalian paham. Shinen aju aram dawoyo. Aram dawoyo itu indah ya, kata dasar aram dapta. Tapi nanti untuk perubahan ke dalam bentuk informal nanti di video selanjutnya ya. Kita fokus seperti yang saya sudah katakan, fokus dulu ke bentuk ya, pola kalimat. Nah, di situ di kalimat pertama ada Shinen aju aram dawoyo. Berarti nanti kalian menerjemahkannya itu dari partikel topik ya, baru ke predikat ya. Shinen predikatnya di situ ada ini ya. Jadi untuk solusinya itu adalah topik ya. Topik karena kenapa disebut topik ya? Kita lihat penulisannya itu dari tadi ya. Penulisannya itu kota Seoulnya menempel dengan nah aju aram dawoyo. Aju aram dawoyo ya. Berarti ini adalah masuk ke predikat ya. Aju aram dawoyo itu sifat yang cantik. Nah, jadi polanya nih topik predikat ya. Pola Korea itu topik atau subjek bukan topik lagi, topik subjek keterangan objek predikat. Nah ini sudah sama ya, sama polanya, topiknya dulu langsung predikat. Nah, kayak kita ke kalimat berikutnya ya, kita uraikan dulu ya, kita pahami dulu polanya. Di situ ada oj nen ya, oj nen, oj menempel dengan berarti oj-nya itu adalah topik ya, topik. Kemudian aboji ga, di situ ada ga ya, ada ga. Berarti karena dia aboji menempel dengan ga, berarti abojinya itu adalah subjek. Nah, sijang esok, sijang esok, di situ ada esok. Esok itu partikel untuk keterangan tempat ya, artinya itu di. Karena sijang itu menempel dengan esok, partikel keterangan ya, maka di situ ya sudah jelas ya, bahwa sijang itu sebagai keterangan ya, keterangan. Nah, kemudian yang terakhir dua lagi ya, di situ ada sonmulel. Nah, dia menempel dengan el, berarti sonmulelnya itu sebagai objek ya di kalimat ini, objek. Nah terakhir di sini ada sasoyo ya, sasoyo. Sasoyo itu ya, dia berada di akhir kalimat ya, berada di akhir kalimat. Biasanya kalau yang berada di akhir kalimat itu ya, kita ingat polanya itu ya, bahasa Korea itu subjek, keterangan, objek, predikat. Berarti ya yang di akhir kalimat ini, di ujung kalimat ini adalah predikat. Nah gitu ya, nah seperti ini. Jadi polanya sudah benar ya, topik, subjek, keterangan, objek, predikat ya. Di situ OJ sebagai topik kalimat atau tema kalimat. Berarti di kalimat ini dia sedang menceritakan tentang OJ. Apa itu OJ? Ya,
kemarin ya. Jadi menerjemahkannya kita rubah lagi ya. Jadi kalau kita menulis atau mengucapkan ke dalam bahasa Korea itu polanya topik, subjek, keterangan, objek, predikat ya. Kalau kita menerjemahkan itu kita kembali lagi ke pola bahasa Indonesia ya. Topik dulu, terus subjek, terus predikat, kemudian objek dan keterangan. Kita kembali ke pola bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek, keterangan. Di sini topik yang lebih dulu kan ya. Jadi dari topik kita kemana? Ke subjek. Subjeknya di situ ada aboji ya. Aboji itu ya. Nah ini udah ya polanya. Topik, subjek ya. Ini topik saya singkat ya. Ayah, ayah, subjek. Nah, topik, subjek, setelah subjek ya pola bahasa Indonesia itu langsung ke predikat. Predikatnya apa di sini? Ada sasoyo. Sasoyo itu sudah membeli. Sudah membeli. Ya. Jadi kita setelah menerangkan kita ketemu topik, subjek, nah kita ke predikat. Kita kembali ke pola bahasa Indonesia ya. Sudah membeli itu predikat. Kemudian objek. Objek. Ya. Kemudian kita cari objek. Nah, di sini mana yang menjadi objeknya? Objeknya itu ya dalam bahasa Korea yang ada menempel dengan partikel l atau rel. Nah, di sini yang menempel dengan l atau rel adalah sonmul. Sonmul itu dalam bahasa Indonesia hadiah. Hadiah. Terus setelah ini kita cari keterangan. Keterangannya apa? Nah, keterangan itu yang ditandai dengan partikel SOE atau partikel keterangan lainnya ya. Nah, kebetulan di sini ya yang menempel dengan partikel keterangan SO-nya itu ada sijang. Sijang itu pasar, karena ada SO berarti SO-nya itu diartikan di ya. Di pasar. Nah, jadi arti dari ojenun abojika sijang SO sono sasoyo itu artinya kemarin ayah sudah membeli hadiah di pasar. Nah seperti itu ya. Nah, jadi cukup mudah kan ya. Setelah kalau kalian sudah paham ya, paham mana itu topik, mana subjek, keterangan, objek, dan predikat dalam bahasa Korea. Nah kalau sudah paham partikel penandanya, nah, kalian pasti dapat dengan mudah menerjemahkannya seperti itu.